Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Resa Surga, Karisma Tusifa, Melani Natasha Putri, dan Nur Aina. Di sini kami akan membahas materi tentang kurikulum pendidikan luar sekolah sebagai salah satu tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum sangat terkait dan begitu melekat dengan dunia pendidikan, sehingga orang-orang sering menyebut kurikulum sebagai bagian dari dunia pendidikan, bagian yang terpisahkan. Ada banyak pengertian mengenai kurikulum, di antaranya sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau mendapatkan ijazah, dan segala sesuatu yang diperoleh anak di bawah tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, pengertian kurikulum pendidikan luar sekolah. Kurikulum pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Jadi, menurut kurikulum pendidikan luar sekolah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah, di mana pelaksanaannya lebih ditekankan pada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu agar hidup sesuai dengan perkembangan zaman dan iptek yang semakin maju. C. Aspek terselenggaranya pendidikan luar sekolah. Yang pertama, aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di dalam lingkungan keluarga, di mana ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Yang kedua ialah aspek teoritis. Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan pendidikan luar sekolah adalah teori yang diketengahkan Philip Jacobs. Tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tetapi mutlak diperuntukkan keberadaannya bagi masyarakat lemah. Dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga ialah dasar pijakan. Ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat ialah aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Yang kelima ialah keterbatasan lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya, sehingga tidak semua lembaga pendidikan sekolah yang ada di daerah terpencil pun yang mampu memenuhi semua harapan masyarakat setempat, apalagi memenuhi semua harapan masyarakat daerah lain. Sedangkan yang keenam ialah aspek kesejahteraan. Pada umumnya, sementara orang beranggapan bahwa bila memperbincangkan masalah pendidikan, maka orientasinya ke dunia sekolah dan menghubungkan guru dengan murid. Mereka kurang menyadari bahwa sebelum seorang akan menjadi murid, anak-anak telah memperoleh pendidikan yang diberikan oleh keluarganya, terutama oleh orang tuanya. D. Jenis-jenis pendidikan luar sekolah beserta kurikulumnya. Yang pertama itu pendidikan masyarakat. Nah, di dalam pendidikan masyarakat ini bertujuan untuk yang pertama memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang dinilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat seandainya mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, membekali siswa agar hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua adalah pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kualifikasi teknik dan profesi yang telah dimilikinya, memperoleh cara-cara baru serta merubah sikap dan perilakunya. Dan yang ketiga ada pendidikan perluasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, keberadaan pendidikan usia dini diakui secara syah. Hal itu terkandung dalam bagian 7 pasal 28 ayat 1 sampai 6 di mana pendidikan anak usia dini diarahkan pada pendidikan prasekolah yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa yang dimaksud pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Baiklah, itu tadi penjelasan materi kelompok kami tentang kurikulum pendidikan luar sekolah. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.